Film ini bercerita tentang sebuah kejadian setelah terjadinya penyerangan WTC di Amerika, di mana peperangan terjadi di Afghanistan yang melibatkan beberapa negara termasuk Korea Selatan. Karena peperangan masih ada pada kondisi standby, banyak prajurit dari Amerika dan beberapa negara lain termasuk Korea Selatan masih berjaga dan siaga di Afghanistan. Ada sekelompok misionaris dari Korea Selatan yang datang ke Afghanistan dengan tujuan menyebarkan kepercayaan mereka. Namun di tengah jalan, mereka dihadang oleh anggota Taliban dan dibawa pergi sebagai sandera. Kabar penculikan pun masuk ke Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Jung Jae-ho, seorang diplomat, datang menangani kasus tersebut. Tak lama kemudian ada berita di TV yang berisi tuntutan Taliban kepada pemerintah Korea Selatan. Taliban meminta pasukan Korea di Afghanistan untuk ditarik mundur dan minta anggota Taliban yang tertangkap di Afghanistan dibebaskan. Maka mereka akan membebaskan sanderanya. Taliban memberikan waktu selama 24 jam kepada pemerintah Korea Selatan. Karena pihak Korea Selatan ingin bernegosiasi dan meminta bantuan pemerintah Afghanistan, Jung Jae-ho dan wakil Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dikirim ke Afghanistan. Berpindah ke seorang pria bernama Park Dae-sik. Dia adalah seorang anggota intelijen dari Korea Selatan yang tinggal di Timur Tengah. Ia dibebaskan dari penjara oleh orang suruhan pemerintah Korea Selatan. Kemudian diminta untuk menyelamatkan warga Korea Selatan yang disandra Taliban. Dae-sik ini awalnya menolak dengan permintaan tersebut, tapi ia berubah pikiran setelah tahu jumlah orang yang disandra. Kembali ke Jung Jae, ia akhirnya tiba di Afghanistan. Saat di bandara, Dae-sik menghampiri Jung Jae bertujuan untuk membantunya. Tetapi Jung Jae ini tidak menggubrisnya sama sekali, lalu pergi menemui Menteri Afghanistan. Jung Jae dan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan bernegosiasi dengan Menteri Afghanistan untuk meminta membebaskan tahanan anggota Taliban supaya ditukarkan dengan warga Korea Selatan yang disandra. Setelah berdiskusi panjang lebar, Menteri Afghanistan setuju, namun dengan beberapa imbalan seperti dukungan kesehatan untuk warga Afghanistan. Setelah itu, Dae-sik menemui Jung Jae dan berkata kalau Presiden Afghanistan pernah hampir dipecat karena membebaskan satu saja anggota Taliban. Sehingga tidak mungkin saat ini pemerintah Afghanistan akan menyetujui permintaan Korea Selatan. Ternyata benar kata Dae-sik, Menteri Afghanistan mengatakan kepada media kalau mereka menolak permintaan Korea Selatan untuk menukar tahanan Taliban dengan para sandera. Jung Jae dan Wakil Menteri Luar Negeri Korsel yang melihat berita itu bergegas menuju kantor Menteri Afghanistan untuk meminta klarifikasi keputusannya tadi. Namun perjalanan mereka terhambat oleh macet lalu lintas yang membuat Jung Jae turun dan berjalan menuju kantor Menteri Afghanistan. Tetapi langkah Jung Jae itu harus terhenti karena ada teroris yang datang meledakkan dirinya. Beruntung Jung Jae selamat meski terluka. Jung Jae kemudian menelpon Menteri Luar Negeri Korea Selatan meminta untuk menarik mundur pasukan Korea Selatan di Afghanistan karena sudah tidak ada waktu lagi sampai batas yang diberikan oleh Taliban. Setelah penarikan pasukan, ternyata Taliban memberi waktu lagi selama 24 jam untuk menukar sanderanya dengan anggota mereka yang ditahan. Jung Jae segera menemui Perdana Menteri Afghanistan dan meminta untuk membebaskan anggota Taliban yang dipenjara. Sayang Perdana Menteri Afghanistan tetap menolaknya. Berpindah ke Dae-sik, ia menemui seorang bernama Kosim yang merupakan warga Korea yang tinggal di Afghanistan. Ia meminta Kosim membawanya kepada Jirga, yaitu Dewan Pemimpin Suku Afghanistan, di mana keputusan mereka sangat dihormati oleh semua suku di Afghanistan. Ternyata Jung Jae ini juga pergi ke sana, sehingga Dae-sik dan Jung Jae bertemu lagi. Mereka disambut dengan baik di sana, dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk para pemimpin suku Afghanistan mengadakan pertemuan. Beberapa jam setelahnya, telah diputuskan kalau warga Korea yang disandra akan segera dibebaskan. Jung Jae sangat senang mendengarnya, namun ketika mereka akan meninggalkan pemukiman, salah seorang pemimpin suku mendapati kalau para sandera itu adalah misionaris yang datang untuk menyebarkan kepercayaan mereka.
bukan seorang relawan seperti yang dikatakan Jung Jae dan Dae-sik, sehingga kesepakatannya dibatalkan karena para jirga merasa dibohongi. Di perjalanan kembali ke kantor Dubes Korea Selatan, Jung Jae menelpon Menteri Luar Negeri Korea Selatan mengatakan kalau perundingan dengan jirga itu gagal. Di tengah obrolan, Dae-sik mendapat panggilan yang mengatakan ditemukannya mayat orang Asia. Mereka pun pergi mengeceknya. Ternyata mayat itu adalah salah satu dari para sandera yang ditawan Taliban. Kembali di kantor Dubes Korsel, Jung Jae dan yang lain melihat video dari Taliban meminta untuk membebaskan para anggotanya yang dipenjara untuk ditukar dengan para sandera. Taliban memberikan waktu 24 jam lagi. Tak berselang lama, ada seorang pria yang mengaku sebagai Abdullah. Dia adalah pengusaha dari Inggris yang pernah berurusan dengan Taliban. Dia menawarkan solusi untuk bisa membebaskan tahanan anggota Taliban sehingga bisa ditukar dengan para sandera warga Korea. Abdullah meminta tebusan sejumlah uang untuk membebaskan tahanan. Jung Jae dan anggota yang lain setuju dengan tawaran Abdullah tersebut karena Abdullah terbukti dapat menghubungi Taliban dan meminta mereka untuk menyambungkan panggilan tersebut kepada salah seorang sanderanya. Setelah itu Jung Jae dan timnya menyiapkan uang tebusan lalu membawa ke tempat Abdullah. Ketika Jung Jae akan menyerahkan uangnya, ada panggilan dari kantor Kedubes Korsel mengatakan kalau Abdullah itu adalah penipu karena Abdullah yang asli sudah mati 1 tahun yang lalu dari informasi yang diberikan oleh pemerintahan Inggris. Abdullah berhasil melarikan diri bersama anggotanya, namun Dae-sik yang menaruh alat pelacak di tas uang itu berusaha mengejar Abdullah. Setelah itu Dae-sik kembali ke kantor Kedubes Korea Selatan. Ada sebuah panggilan dari Taliban yang mengatakan kalau Jung Jae dan yang lain terlalu banyak membuang waktu sehingga mereka lalu menembak salah seorang sanderanya. Taliban memberikan waktu lagi sampai jam 4 sore di keesokan hari. Jung Jae mengajukan untuk negosiasi langsung dengan Taliban, namun tidak disetujui sampai kemudian Presiden Korea Selatan sendiri yang menghubungi Jung Jae dan menyetujui usulannya. Jung Jae dibantu oleh rekan-rekannya untuk mempersiapkan pertemuannya dengan Taliban. Dae-sik menjemput Qasim yang dipenjara karena tertangkap akibat berjudi, lalu membebaskan Qasim dengan menebusnya karena ia harus ikut Jung Jae sebagai translator saat negosiasi berlangsung. Kemudian tibalah waktu untuk negosiasi. Jung Jae dan Qasim dijemput oleh Taliban dan dibawa menuju markas mereka. Di sana Jung Jae mengeluarkan kemampuannya dalam bernegosiasi sampai ia mampu membuat Taliban membebaskan 2 sanderanya. Namun ketika Taliban meminta imbalan yang sama, yaitu dibebaskannya tahanan anggota Taliban, Jung Jae tidak bisa menyetujuinya karena pemerintahan Korea Selatan tidak memiliki kuasa atas tahanan tersebut. Taliban kemudian mengubah syarat negosiasinya, yang awalnya 1 sandera ditukar dengan 1 tahanan, sekarang menjadi semua warga Korea yang disandera ditukar dengan sekitar 300 orang tahanan anggota Taliban. Jika tidak, sanderanya akan dihabisi satu persatu. Ketika menunggu jawaban dari Jung Jae, terjadi pengeboman di daerah markas Taliban yang dilakukan oleh militer Amerika. Mengetahui kejadian tersebut, Jung Jae mengatakan kalau militer Amerika dan Afghanistan akan melakukan pembersihan Taliban di markas tersebut, tanpa peduli lagi dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Pihak Taliban mulai kesulitan menghadapi situasi saat ini. Akhirnya pihak Taliban meminta tebusan $20 juta untuk ditukar dengan warga Korea Selatan yang disandera. Jung Jae segera menghubungi Dae-sik untuk menghentikan serangan militer Amerika itu. Karena negosiasi sudah selesai dan Jung Jae berhasil menyelamatkan sanderanya. Ketika kembali ke titik pertemuan, Qasim ditahan oleh Taliban sebagai jaminan untuk mereka bisa meninggalkan tempat itu dengan selamat. Dae-sik yang melihat hal tersebut menawarkan dirinya sendiri untuk menggantikan Qasim. Dengan berat hati, Jung Jae dan yang lain meninggalkan titik pertemuan tersebut dan Dae-sik sebagai jaminan. Jung Jae merasa sedih karena teman seperjuangannya harus tinggal di sana dan tak tahu apakah Dae-sik akan selamat atau tidak. Dan 3 bulan telah berlalu dari peristiwa penyanderaan itu.
Jung Jae menerima sebuah panggilan yang ternyata itu adalah Dae-sik yang masih hidup dan tinggal di wilayah Timur Tengah sebagai anggota intelijen Korea Selatan di sana. Nah sahabat, itu tadi adalah alur cerita dari film yang berjudul The Point Man. Gimana nih menurut kalian? Kasih tahu kami pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Lazy Writer supaya sahabat semua tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan terima kasih buat para sahabat yang udah sementin nonton video ini. Sampai jumpa pada video alur cerita berikutnya.